Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Sunandar Sunaria. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, kelas 7E. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Dalam lingkup organisasi dan manajemen olahraga, yang pertama ada paham olimpik dan gerakan olimpik. Kedua, lingkup administrasi dalam olahraga. Yang ketiga, tata kelolaan organisasi olahraga. Yang keempat, lingkup manajemen olahraga. Yang kelima, manajemen kepelatihan. Yang pertama itu paham olimpik dan gerakan olimpik. Prinsip dasar olimpik. Paham olimpik ialah suatu falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, jiwa, dan pikiran, dengan memadukan olahraga, budaya, dan pendidikan di dalamnya. Adapun tujuan dari paham olimpik adalah menempatkan olahraga sebagai pelayan dari pengembangan manusia yang harmonis dengan visi untuk mempromosikan suatu masyarakat yang damai dan terikat dengan pemeliharaan martabat manusia. Terus ada gerakan olimpik. Gerakan olimpik yang dipimpin oleh IOC dijabarkan dari paham olimpik modern. Organisasi dan manajemen olahraga harus di bawah kontrol organisasi olahraga yang independen dan diakui oleh IOC. Adapun tujuan dari gerakan olimpik adalah untuk memberikan kontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan cara mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga. Yang ketiga, IOC sebagai badan yang memimpin gerakan olimpik. IOC adalah suatu organisasi non-pemerintah dan tidak mencari keuntungan, berlangsung tanpa batas waktu dan dalam bentuk suatu asosiasi dengan status yang sah yang diakui oleh ketetapan Dewan Federasi Swiss penghitungan tanggal 17 September 1981. IOC ini merupakan penguasa tertinggi dari gerakan olimpik. Terus ada struktur gerakan olimpik. Dalam Kongres Internasional di Sorbonne, Prancis tanggal 23 Juni 1894, Baron Peirce dan de Coubertin memprakarsai untuk merestorasi Olimpiade kuno dengan membentuk International Olympic Committee atau IOC sebagai induk organisasi dari gerakan olimpik. Gerakan olimpik tersebut terdiri dari International Federation, National Olympic Committee, Organisasi Committee of the Olympic Committee, Asosiasi Nasional, perkumpulan olahraga, para atlet, ofisial, dan petugas olahraga lainnya. Terus ada lingkup administrasi dalam olahraga. Lingkup administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Sondang P. Siageni memberikan pengertian administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur-unsur administrasi ialah yang pertama dua orang atau lebih, yang kedua tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang ketiga tugas yang hendak dilaksanakan, dan peralatan. Dan lingkup administrasi olahraga meliputi konstitusi olahraga nasional, tata kelolaan olahraga, tata cara rapat, dan manajemen anggaran dan keuangan. Terus ada konstitusi organisasi olahraga nasional. Konstitusi biasanya memuat maksud dan tujuan organisasi dan juga berfungsi sebagai petunjuk bagaimana organisasi mengatur bisnis atau pengelolaan organisasinya. Di beberapa negara, agar pemerintahnya dapat mendukung olahraga, maka diterbitkan undang-undang olahraga yang merupakan pedoman bagi organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk bertindak. Di Indonesia telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional. Hal ini menentukan bagaimana olahraga itu diatur di Indonesia. Yang ketiga ada tata kelolaan organisasi olahraga. Terdapat perbedaan antara tata kelolaan organisasi dengan manajemen organisasi. Pada umumnya, keanggotaan dari dewan bertanggung jawab kepada penata kelolaan
Presiden, komite eksekutif, staf, dan komite operasional memberikan kontribusi pada manajemennya. Berikut beberapa tata kelolaan organisasi olahraga. Yang pertama, peranan badan atau dewan. Kedua, pertanggungjawaban dan mandat. Yang ketiga, badan atau board dengan tanggung jawab operasional. Yang keempat, perencanaan strategik untuk organisasi. Yang kelima, identifikasi resiko dan manajemen. Yang keenam, keefektifan manajemen dan penggantian. Yang ketujuh, komunikasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang kedelapan, kontrol internal dan manajemen informasi sistem. Yang kesembilan, proses dan informasi. Yang kesepuluh, penilaian kinerja. Yang kesebelas, akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik. 12, budaya organisasi. 13, peranan komite. 14, peranan presiden. 15, peranan sekretaris. 16, peranan bendahara. 17, perselisihan kepentingan. 18, draft tentang kebijakan perselisihan kepentingan. 19, rapat-rapat. Dan 20, anggaran dan pengelolaan keuangan. Terus yang keempat, lingkup manajemen olahraga. Menurut Desensi, Kelly, Blatnon, dan Beitel 1990, manajemen olahraga adalah setiap kombinasi dan keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penganggaran, kepemimpinan, dan penilaian di dalam konteks dari suatu organisasi atau departemen yang produk utamanya atau servisnya berkaitan dengan olahraga atau kegiatan fisik. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama ada fungsi organik dari manajemen, yaitu unsur-unsur yang mutlak harus ada dan dijalankan. Kalau tidak, maka akan menyebabkan matinya suatu organisasi. Yang kedua, fungsi anorganik dari manajemen merupakan unsur-unsur pendukung saja seperti telepon, mobil, AC, dan lain-lain. Terus sumber daya keterampilan yang sangat bagi administrator olahraga adalah menentukan kebutuhan dan kemudian memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan sumber daya tersebut. Antara lain, yang pertama, sumber daya manusia. Setiap NOC tergantung pada orang-orang untuk mengisi peran dari organisasi. Misalnya administrator, pengumpul atau penyandang dana, perencanaan, wasit, pelatih, atlet, serta ahli sport medicine. Yang kedua, sumber daya keuangan. Seperti setiap NOC merupakan bantuan keuangan untuk dapat menjalankan program dan proyeknya. Bantuan keuangan yang cukup menjamin NOC agar dapat memenuhi aspirasinya. Terus yang ketiga ada sumber daya materi. Sumber daya materi adalah barang-barang yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya praktik administrasi secara efektif dan efisien dalam NOC. Sumber daya fasilitas. Sumber daya fasilitas sangat penting untuk memberi perhatian yang seksama pada kebutuhan atlet dan pelatih seperti makanan yang bergizi, mes, pondok, tempat tinggal yang baik, fasilitas alat yang dibutuhkan yang memadai, dan lain sebagainya. Terus ada pemecahan masalah. Terdapat 6 langkah dalam pemecahan masalah, yaitu 1. Mengenali dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, menganalisis dan menjelaskan masalah. 3. Mencari alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, memilih suatu pemecahan. Kelima, penerapan pemecahan. Yang keenam, evaluasi. Terus pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat berlangsung penuh dengan ketegangan yang besar dan perasaan yang kurang enak. Sangat penting bahwa pimpinan akan pilihan metode yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Harap menjadikan perhatian bahwa Anda mengetahui apa sebenarnya yang akan Anda putuskan. Siapa yang perlu dilibatkan, bagaimana seharusnya mereka dilibatkan, kapan harus Anda putuskan. Terus yang kelima ada manajemen kepelatihan. Banyak faktor-faktor yang dapat menjadikan seorang pelatih berhasil. Maka diperlukan pengembangan keterampilan manajemen olahraga, khususnya kepelatihan yang memadai yang dapat mengantarkan seseorang pelatih agar dapat memaksimalkan daya guna kepelatihannya. Terus keterampilan penting bagi pelatih itu ada 3. Yang pertama, keterampilan teknis, keterampilan bersosialisasi, keterampilan konsep. Terus proses yang mendasari manajemen kepelatihan ada 4, yaitu planning, organizing, leading,
controlling. Dan itulah tadi merupakan penjelasan tentang lingkup administrasi manajemen olahraga. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.